Oke. Hai semua, saya Dipana Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan matkul pengantar teknologi informasi mengenai materi yang pertama, dasar-dasar jaringan komputer, yang kedua, komponen komputer, yang ketiga, dasar-dasar komunikasi data, yang keempat, internet dan cara kerja internet. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dasar-dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang berkomunikasi dengan komputer lainnya menggunakan jaringan cara bersamaan, dan kumpulan dua komputer atau lebih saling terhubung cara elektronik. Yang kedua, jaringan komputer ini memiliki tujuan utama. Kenapa? Karena membentuk jaringan komputer adalah untuk memungkinkan komunikasi data antar pengguna jaringan komputer. Manfaat jaringan. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Ciri-ciri jaringan komputer ini memiliki perangkat keras, perangkat lunak, memiliki berbagai saluran komunikasi, dan bisa berbagi data dengan mudah. Jenis-jenis jaringan ini terdapat 4. Yang pertama LAN, yang kedua MAN, yang ketiga WAN, yang keempat wireless. Yang pertama LAN. LAN adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. LAN ini menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. LAN berfungsi sebagai menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang kedua MAN. MAN ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, dan perkantoran. Jangkauan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. Ketiga, WAN. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Seperti jaringan ini bisa menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Yang keempat, wireless, jaringan tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, bluetooth, dan microwave. Berdasarkan topologi jaringan, jaringan komputer terbagi atas topologi bus, yang kedua topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan terakhir topologi tree. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan ini memiliki 4, yaitu pertama hub, yang kedua byte, yang ketiga switch, yang keempat router. Hub. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di osi layar 1, physical layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Hub ini memiliki fungsi sebagai tempat menambahkan atau mengurangi workstation, bisa mendukung interface yang berbeda. Yang kedua, break. Break adalah perangkat jaringan yang beroperasi di osi layer 2, disebut dengan data link. Perangkat tersebut untuk membuat sebuah segmen jaringan atau memperluas jaringan. Berikut ini fungsi-fungsinya. Yang pertama, untuk membagi jaringan menjadi 2 buah jaringan. Yang kedua, untuk mengatur informasi antar network agar tertib. Switch. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di osi layer 2, data link layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsekrator dalam jaringan. Ini berfungsi sebagai penguat atau repeater. Yang kedua, menghubungkan antar komputer dan dalam LAN. Yang keempat, router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di osi layer 3, network layer. Layer ini terkenal dengan pengalamatan jaringan menggunakan IP address, sehingga router berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Ini berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan yang akan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Komponen jaringan. Komponen jaringan ini terdiri dari tang crimping, berfungsi untuk menjepit kabel dengan konektor yang telah terpasang, sehingga mudah lepas pada saat instalasi. Penggunaan tang ini disesuaikan dengan jenis kabel dan konektor yang akan kita gunakan untuk membangun jaringan. Yang kedua, konektor. Digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan LAN card
yang ada di CPU komputer. Jenis konektor yang digunakan sesuai tipe kabel misal RJ45 berpasangan dengan kabel UTP atau STP. Konektor BNC atau T berpasangan dengan kabel koaksial. Sedangkan untuk tipe kabel fiber optik digunakan konektor ST. NIC, Network Interface Card, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang ketiga ini materi dasar-dasar komunikasi data. Komunikasi data adalah antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi. Jadi komunikasi data ini bisa mengirimkan data yang berupa teks, gambar, audio, dan video. Yang kedua, media transmisi berupa kabel twisted pair, fiber optik, gelombang radio. Yang tiga, protokol TCP atau IP. Aliran cara pengiriman data ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, satu arah atau disebut dengan simplex, yaitu ketika perangkat satu mengirim ke perangkat dua dan perangkat dua tidak bisa mengirimnya kembali. Jadi perangkat satu ini mengirim data ke perangkat dua tidak bisa mengirim data yang dikirimkan oleh perangkat satu. Yang kedua, dua arah half duplex, yaitu perangkat bisa mengirim data secara gantian. Dia bisa mengirim data, perangkat 1 dan 2 bisa mengirim data, tapi secara bergantian, tidak boleh barengan. Yang ketiga, dua arah full duplex, yaitu perangkat bisa mengirim data secara berbarengan. Jika yang mengirim data secara barengan itu tidak akan mengalami noise juga. Kecuali jika terjadi cuaca yang tidak buruk. Di situ bentuk komunikasi data ada dua, offline sistem komunikasi data dan online communication system. Online communication system ini dapat menjadi tiga bentuk. Yang pertama, real-time system, sistem komunikasi online yang pemrosesannya seketika dapat diterima dan kemudian mengirimkan kembali hasil pengolahan ke pengiriman saat itu juga, jadi cepat pengirimannya. Yang kedua, time sharing system, suatu teknik penggunaan sistem online oleh beberapa pemakai atau pengguna secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pengguna. Yang ketiga, distributed data processing system, suatu jaringan komputer interaktif dan terpancar geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan setiap komputer memiliki kemampuan dengan berhubungan komputer lainnya. Yang keempat, materi internet dan cara kerja internet. Pengertian internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, dan lain-lainnya. Yang kedua, informasi untuk kehidupan pekerjaan seperti teknologi, perdagangan saham, bisnis, profesi, dan forum komunikasi. Cara kerja internet. Internet Service Protocol akan memberikan alamat ke komputer atau laptop. Kemudian ISP akan melakukan konfigurasi alamat agar supaya alamat tersebut bisa tersambung ke server ISP. Pengaturan tersebut biasanya akan dilakukan di router, yang mana dari router inilah pengguna bisa melakukan berbagai macam konfigurasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Beberapa konfigurasi yang bisa dilakukan adalah pembatasan sinyal, pembatasan kecepatan, daftar login, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Selamat beraktivitas.